Halo, pernah nggak sih kamu mikir kenapa sistem digital di zaman sekarang harus begitu rumit? Kenapa nggak cukup satu antivirus saja? Di dunia cyber security, kita nggak cuma ngomongin soal alat, tapi soal pemahaman. Nah, di video kali ini kita bakal bahas bareng konsep dasar yang jadi pondasi dari semua sistem pertahanan digital. Mulai dari aset yang dijaga sampai strategi bertahan berlapis-lapis yang disebut dengan defense and deep. Pertama, yaitu aset, kerentanan, dan ancaman. Dalam keamanan cyber, kita mengenal tiga hal utama, yaitu aset, kerentanan, dan ancaman. Aset adalah hal berharga, sedangkan kerentanan adalah kelemahannya, dan ancaman adalah apa yang bisa memanfaatkannya. Memahami ini tentang penting agar kita tahu apa yang bisa kita lindungi dari apa dan bagaimana caranya. Kalau kamu jadi admin jaringan, aset apa ya kira-kira yang menurutmu yang paling kritis untuk diamankan? Yang kedua, ada identifikasi aset serta klasifikasi aset. Mengidentifikasi aset artinya mengetahui apa saja yang harus dilindungi, yaitu data, sistem, perangkat, atau bahkan manusianya sendiri. Setelah itu, aset diklasifikasikan berdasarkan nilai dan dampaknya jika hilang, misalnya publik, internal, dan rahasia. Dengan klasifikasi yang baik, kita bisa menentukan prioritas proteksi yang sesuai. Bayangin, kamu kerja di perusahaan besar dan semua aset dicampur data klarifikasi, gawat kan? Modul ini mengajarkan kita mengenali dan mengklasifikasi aset supaya strategi perlindungan lebih terarah. Kira-kira apa ya dampaknya jika sebuah rahasia diperlakukan seperti aset biasa? Yang ketiga, ada aset standardization. Standarisasi aset memastikan semua perangkat atau sistem mengikuti aturan konfigurasi tertentu. Ini penting untuk mencegah celah keamanan akibat perangkat yang tidak tahan oleh serangan. Misalnya, semua laptop perusahaan yang punya antivirus dan firewall yang aktif. Kalau setiap laptop di kantor kamu pakai OS dan konfigurasinya berbeda-beda, pasti repot amannya. Modul ini mengajarkan pentingnya standarisasi agar semua sistem konsisten dan lebih mudah diamankan. Apa ya kira-kira risiko jika tidak menerapkan standarisasi aset di lingkungan kerja? Yang keempat, ada aset life cycle, vulnerabilities, threats, dan security onion. Aset punya siklus hidup dari perancangan, penggunaan, hingga akhirnya pensiun. Semua tahap punya risiko sendiri. Kerentanan adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Ancaman adalah aktor atau kondisi yang ingin mengeksploitasi kelemahan itu. Metafora, security onion, dan Articoke menjelaskan konsep pertahanan berlapis-lapis makin dalam, makin sensitif. Sama kayak manusia, aset punya siklus hidup dan tiap fase dari beli sampai dibuang harus diawasi. Modul ini juga mengenalin konsep security onion. Pertahanan itu harus berlapis kayak bawang. Kenapa menurut kamu konsep pertahanan berlapis lebih efektif daripada satu sistem keamanan tunggal? Yang kelima, defense and deep strategies. Strategi defense and deep pakai banyak lapisan proteksi, yaitu memproteksi fisik, teknis, dan administratif. Kalau satu lapisan gagal, masih ada cadangan lainnya. Contoh, firewall, IDS, kontrol akses, pelatihan karyawan. Gak cukup pakai firewall, keamanan yang kuat itu bertingkat dari training karyawan sampai sistem teknisi seperti IDS. Itulah defense and deep. Kalau kamu harus memilih 3 lapisan keamanan utama, mana menurut kamu yang paling penting? Yang keenam, Cyber Security Operation Management. Modul ini membahas operasional harian keamanan cyber, manajemen konfigurasi, log system, dan penggunaan alat analisis protokol.
Semua ini penting buat mendeteksi serangan dan melakukan audit sistem. Ada juga pentingnya memahami jenis log dari sistem operasi hingga aplikasi. Pernah dengar gak istilah log file? Di modul ini, kita belajar cara kerja log, cara membaca, dan bagaimana log itu bisa bantu kita tahu kalau ada salah satu sistem di kita. Pernah nggak sih kamu ngecek log file di komputer atau router? Menurutmu apa ya manfaatnya? Dan yang terakhir ada security policy, regulation, dan standar. Kebijakan bisnis dan keamanan memberi arah tindakan bagi perusahaan. BOD dan regulasi seperti GDPR harus dipahami untuk melindungi data tetap patuh hukum. Menyusun dokumentasi juga bagian penting untuk menunjukkan kepatuhan dan siap audit. Kebijakan bukan cuma formalitas. Tanpa aturan, semua jadi liar. Di modul ini, kita diajak mengerti pentingnya kebijakan BOD, compliance, dan standar keamanan data. Menurutmu, kenapa ya kebijakan BOD perlu diperhatikan ekstra dalam perusahaan? Nah, itu dia inti dari Defense and Deep. Dari sini, kita nggak cuma ngomongin alat-alat canggih, tapi juga cara berpikir tentang mengenali aset, memahami ancaman, dan membangun pertahanan yang berlapis kuat. Ingat, cyber security itu bukan tujuan akhir, tapi proses yang terus berjalan. Dari semua, dimulai dari pemahaman yang benar. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana kita bisa bertahan kalau kita sendiri belum benar-benar mengerti apa yang sedang kita lindungi? Kalau kamu penasaran dan pengen lebih dalam lagi, kamu bisa lanjut belajar lewat platform resmi Cisco Networking Academy. Khususnya di kursus Cyber Security Essential. See ya! Terima kasih udah nonton video Defense and Deep. Semoga kamu makin paham dan kamu makin siap jadi garda terdepan di dunia keamanan digital. Dadah!